Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Rumah Zona Hobi. Saya mau berbagi tentang perawatan anakan aglonema. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang akan memulai menanam aglonema dari anakan ya. Yang perlu diperhatikan dalam menanam aglonema ini, yang pertama itu media tanam. Kalau media tanamnya sudah bagus, aglonema itu akan tumbuh dengan subur ya. Kebanyakan media tanam dari aglonema ini berupa sekam bakar, sekam mentah, sama pasir malang, dan sedikit campuran tanah. Ini sangat cocok sekali untuk tanaman aglonema, untuk aglonema anakan. Jadi para sobat yang mau menanam aglonema harus diperhatikan itu dulu. Yang kedua, media tanam yang dibikin itu jangan terlalu basah dan jangan juga terlalu kering. Karena kalau kering ya kurang asupan nutrisinya, dan kalau terlalu basah dia akan menyebabkan akar tuh menjadi lonyot ya, sehingga dapat menyebabkan aglonema itu bisa mati ya. Pertumbuhan anakan aglonema ini kita bisa lihat dari tunas yang keluar dari pohon itu ya. Jika tunas itu melebihi daun yang sebelumnya, berarti media tanam ini atau pohon ini subur, dan media tanam ini sangat bagus buat agar aglonema anakan ini. Tapi apabila daun yang keluar, pucuk yang keluarnya itu lebih kecil daripada daun sebelumnya, berarti medianya kurang subur. Kalau setelah media tanam bagus, kita lakukan pemupukan. Pemupukan itu dilakukan seminggu, kalau bisa 2 kali dengan cara semprot dan 1 kali dengan cara siram. Ada yang sampai 2 minggu sekali siram boleh, tidak masalah, asal media tanam itu jangan kering. Apabila media tanam sudah kering, otomatis harus disiram. Dan penggunaan pupuk ini, saya menggunakan pupuk Growmore ya. Growmore itu sangat bagus untuk pupuk semprot karena dia mengandung NPK ya, sejenis NPK yang seimbang, ada yang lebih banyak nitrogennya ada. Nah, saya menggunakan yang lebih banyak nitrogennya karena untuk pertumbuhan daunnya. Growmore ini menurut saya untuk lebih baik dilakukan untuk penyiraman secara semprot, karena langsung dia diserap oleh daunnya. Tapi bisa juga digunakan untuk pupuk siram media tanam, tapi lebih efektif disemprotkan. Sebelum kita gunakan, kita kocok-kocok dulu sampai dia tercampur rata. Sudah tercampur rata, setelah itu baru kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan ini kenapa dilakukan 3 hari sekali? Karena untuk hari ketiga biasanya media tanam itu agak kering. Jadi kalau dia disemprot juga, dia hanya menambah kelembaban aja, tidak sampai membasahi media tanam. Hal ini sangat efektif bagi anakan aglonema ya. Setelah saya coba melakukan praktek ini, dia bisa menghasilkan tunas biasanya sebulan 1 daun itu ya. Penyemprotan ini kebanyakan saya lakukan pada sore hari, tepatnya sekitar pukul 5 sore lah, agar dia efektif menyerap nutrisinya pada malam hari. Bisa juga dilakukan pada pagi hari karena
waktu pagi hari itu pohon stomatanya lagi terbuka. Jangan pernah sekali-kali melakukan penyemprotan di siang hari. Tapi kalau tidak terkena cahaya langsung, boleh juga dilakukan siang hari, tapi hanya menggunakan air biasa aja agar pohon tidak cepat kering. Anak aglonema ini kalau dia medianya terlalu basah sangat rentan untuk mati. Gitu doang. Oleh karena itu kita harus selalu mengecek media tanamnya ya. Selain media tanam juga kita harus menjemur anak-anak aglonema ini pagi cukup hanya 1 jam sampai 2 jam aja untuk cahaya pagi sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi kita harus cari posisi di mana matahari itu cuma menyinari sekitar 2 jam di pagi hari. Kalau sore hari ya mungkin nggak terlalu berpengaruh. Asal jangan siang hari terkena sinar matahari langsung. Kalau untuk aglonema yang sudah besar kita semprot secara merata aja, tapi usahakan di bawah daunnya ya, karena stomatanya berada di bawah daun dan dia akan optimal menyerap nutrisi dari pupuk kita. Untuk pohon jenis kocin ini ya, bigroy, bitova atau yang sejenisnya, itu sangat kuat sekali ya. Media tanamnya biarpun dia dalam keadaan basah itu bisa tumbuh dengan optimal. Tapi untuk jenis yang lain, apalagi yang jenis impor kayak seperti Sukro, Red Anjamani atau sejenisnya, dia tidak bisa kondisinya dalam keadaan basah sekali. Jadi kita harus perhatikan benar untuk media tanamnya nih. Ini contoh jenis Kresna ini. Jenis Kresna ini sangat bagus untuk pemula yang akan menanam aglonema karena ketahanannya Kresna ini sangat bagus ya. Ini jenis tiara merah ya. Ini juga agak lumayan untuk ditanam oleh pemula, sangat cocok juga. Cuman tiara ini jangan terlalu basah medianya, asal lembab aja dia tahan dan bagus pertumbuhan untuk akarnya. Kita lihat setiap media tanam saya pasti kasih pasir malang karena pasir malang sangat bagus untuk tanaman aglonema ya. Jadi saya harapkan kalau orang mau menanam aglonema, kalau sobat mau menanam aglonema, paling enggak harus ada pasir di dalam media tanam itu, karena pasir itu untuk menjaga keporosan juga bisa, dan akar aglonema sangat senang dengan media yang ada pasirnya. Yang paling baik aglonema ini, dia setelah tumbuh tunas keluar menjadi daun, dia akan tumbuh tunas baru menyusul gitu ya. Jadi sehingga tidak berhenti dalam pertumbuhan tunasnya. Itu berarti aglonema itu sangat sehat ya. Contoh seperti ini, jenis romantiknya punya saya tapi masih kecil ini. Dia baru keluar tunas, baru tumbuh tunas, dia keluar lagi tunas barunya. Nah tadinya saya ini beli cuman 4 daun kalau nggak salah. Sekarang sudah 6 daun, mau menuju 6 daun ya. Walaupun masih kecil tapi dia pertumbuhannya bagus. Dan ini satu lagi yang saya rekomendasikan, ini jenis Hot Lady Flaming ya. Hot Lady Flaming ini sangat bagus juga untuk para pemula yang ingin menanam
aglonema selain warnanya bagus ya, dia juga kuat untuk bertahan hidupnya. Ini satu lagi jenis sultan Brunei ya, ini sangat terkenal juga di peragroan ini, sangat dicari orang. Sultan Brunei ini warnanya kalau sudah ini dia warnanya seperti pink muda ya, sangat terang sekali, bagus sekali. Ini sangat cocok juga buat para pemula ini. Oh ya sobat aglo, satu lagi pupuk yang saya gunakan adalah pupuk Osmocote Dekastar. Ini pupuk Dekastar ini saya pergunakan untuk disimpan di dalam media tanam ya. Dia jenis pupuknya slow release ya, jadi lambat untuk terurai. Sama dengan NPK biru juga bisa, NPK mutiara maksudnya. Itu sebagai pupuk jangka panjang ya. Jadi selain pupuk yang digunakan untuk semprot, kita ada juga pupuk di dalam media tanam itu. Kalau ada sobat aglo yang mempunyai pupuk organik yang sangat bagus, bisa juga dipergunakan. Cuman saya untuk sementara tidak menggunakan pupuk organik ya, kita gunakan pupuk kimia aja dulu, melihat di perkembangannya. Takutnya kalau menggunakan pupuk organik dia nggak cocok dengan aglonemanya, sehingga bisa menyebabkan busuk akar ataupun daun keringan daun gitu ya. Nah, saya membeli aglonema ini ada yang cuma 1 daun, 2 daun, yang penting kita perawatannya harus ekstra ya, selalu diperhatikan untuk kelembabannya terutama, dan untuk komposisi media tanam itu. Kadang-kadang aglonema ini untuk jenis-jenis yang tertentu sangat rentan dengan media tanam yang digunakan. Kadang-kadang ada yang cocok, ada yang enggak, tapi kebanyakan kalau saya menggunakan media tanam sekam mentah, sekam bakar, pasir malang sama tanah sedikit, cocok untuk perkembangan anakan aglonema ini, asal dia medianya tidak terlalu basah. Itu sangat harus diperhatikan sekali tentang medianya. Itu aja sementara saya berbagi perawatan tentang anakan aglonema. Mungkin suatu saat nanti kita bikin cara membuat media tanamnya ya, kalau sudah memang dirasa berhasil ya. Itu aja para sobat aglo, terima kasih telah menonton. Kalau bisa sub, like, dan komen agar channel ini tetap berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.